Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Bang Reno. Bang Reno, apakah sudah mulai bosan? Enggak sih. Seru sih ngobrolnya ya. Seru ya. Seru banget ternyata datang ke sini. Iya dong, sering-sering dong. Iya, dingin tapi. Biar pertanyaan-pertanyaannya menghangat. Oh, benar. Iya, bisa kan? Bisa. Nah, tadi tertunda nih mengenai keseruan. Keseruan yang seperti apa sih? Kan ini berbeda. Walaupun sama-sama punya customer, kata Abang tadi perbedaannya ya nggak, waktunya lebih efektif lah ya. Nggak usah ada menyiapkan produk dan lain-lain gitu. Tapi keseruannya di kedua ini tuh yang seperti apa? Yang perbedaan keseruannya? Kalau di makanan itu serunya gimana ya? Ya effortnya tadi seru. Kita harus menyiapkan, kita harus memikirkan planning. Ini itu gitu kan. Belum lagi dengan customer yang misalnya nih ini menunya udah kayak gini, dia pengen dikurangin ini, ditambahin itu gitu kan. Jadi itu yang lebih bikin kita effort, waktu juga. Ya, pasti. Lebih hektik ya. Apalagi yang namanya makanan tuh kan repot dan lelah, capek. Karena setelah tutup kedai, tutup warung, itu kita mesti nyiapin bumbu lagi, mesti masak yang buat besok lagi, tidurnya malam akhirnya gitu kan, bangun harus lebih pagi lagi. Sedangkan kalau yang sekarang ini keseruannya adalah ketemu dengan orang-orang yang berbeda setiap saat. Iya. Sangat berbeda sekali. Di ojek ini tiap keliling ketemu dengan si A, ketemu dengan si B, besok ketemu dengan Z, pokoknya beda-beda terus. Tapi nggak menutup kemungkinan ketemu dengan orang-orang yang sama untuk berulang kali, tidak menutup kemungkinan. Dan bahkan sampai hafal. Oh, udah sampai hafal? Iya, sampai hafal. Jadi ada customer tuh yang makanan itu selalu tolong dikaitkan di pagar gitu. Oh. Jadi tiap itu nggak perlu ini, tinggal dicentelin aja, udah WA orangnya gitu, udah gitu aja. Udah tahu pesanannya apa, udah tahu kadang. Jadi pesannya udah kayak seperti biasa. Iya. Nggak usah didetail lagi. Tapi Bang Reno, kalau kita bahas mengenai ya ini manusiawi juga sebenarnya. Pernah jenuh nggak sih? Pernah loh, pastinya pernah. Baik di dunia entertainment, baik di dunia kuliner, dan yang sekarang pun pasti ada rasa jenuhnya karena hari-hari itu terus gitu kan. Iya, sama aja kayak kita sekolah loh. Kalau sekolah gimana sih? Pasti kita butuh waktu libur gitu kan. Butuh bolos-bolos manja. Iya, bener banget gitu kan. Tapi balik lagi setelah lepas sekolah kita ada rasa rindu buat ke sekolah. Betul. Buat belajar, buat ketemu guru, buat dimarahin ya kan, buat ke kantin gitu. Oke, jadi gimana ketika udah jenuh nih, caranya untuk bangun cepetan biar nggak lama-lama gitu? Kalau dulu mungkin apa ya? Kalau dulu sih nggak tahu lah ya, karena dulu kan umur juga masih muda lah ya. Jadi jenuh tuh bingung kemana. Kalau sekarang tuh di atas motor paling berhenti sejenak, pakai headset satu, dengerin musik udah. Oh, Atau WA istri gitu kan, dia kirimin video anak lagi ngapain udah. Oh, jadi penyemangat. Iya, jadi penyemangat. Jadi anak pun menjadi support ya, berperan penting pasti gitu ya. Kalau anak tuh pasti. Suka dukanya nih Bang, kalau ngejalanin usaha yang sekarang tuh kayak gimana sih Bang? Kalau sukanya ya alhamdulillah lah ya, kalau untuk sekarang kita bisa bertahan. Alhamdulillah. Kalau dukanya itu lebih ke apa ya? Nggak ada sih kalau sekarang dukanya, happy aja kalau sekarang. Karena memang Mbak Reno orangnya selalu happy. Amin. Ya. Yang namanya problem di rumah atau di jalan itu kan udah biasa. Namanya problem-problem kecil. Kalau nggak ada problem kan bukan manusia namanya. Iya kan? Betul, flat aja hidupnya Iya. nanti. Nggak seru ya? Iya benar. Suka tantangan? Enggak. Ya kalau tantangan itu lebih ke apa ya? Tantangan hidup kali ya. Kalau tantangan yang saya ngerasa saya memang bukan ranah saya nggak. Tapi kalau ranah saya apapun itu akan saya hajar terus. Kan tetap lanjut terus. Tetap lanjut terus walaupun dihalang-halangin, walaupun orang bilang nggak usah, nggak boleh atau gimana pun tetap lanjut. Tetap lanjut aja. Iya. Yang bilang nggak suka tantangan tadi di cut aja dulu. Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa ya. Nggak cut sensor ya. Oh, sensor ya.
Begitu. Nah, yang memotivasi abang nih sampai sekarang tetap rajin banget, giat banget untuk mencari pundi-pundi rupiah, itu apa tuh yang memotivasi? Keluarga sih. Pastinya keluarga, karena kan aku udah nggak sendiri, ada tanggung jawab yang harus bagaimana caranya hari ini, besok dan seterusnya bisa makan, bisa buat kebutuhan ke depan. Anak juga mau sekolah, nggak lama lagi, 3 tahun 4 tahun itu nggak lama loh, Ya, sebentar, kerasa, nggak ya. kerasa. Jadi buat nabung juga, pengen kayak orang-orang juga pastinya kan. Gimana Manusia kayak orang-orang? ya bisa punya ini, punya itu, ya kan. Amin, 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 amin. Kalau kayak orang-orang yang lain masih oke, tapi kalau abang bilang kayak mau kayak orangnya Raffi Ahmad, itu kita agak gimana ya Marenda ya, mau ngaminkannya juga Tuhan nggak? Nggak bisa gitu juga Iya, kali ya. Terkadang ada orang yang bisa dong. Belum Iya. tentu. Kalau kata Tuhan kun fayakan. Iya, makanya itu kan kadang kan ada orang yang mohon maaf dia dengan keterbatasannya Iya, luar biasa, kayak dia tidak sekolah sama sekali. Dia tidak paham apa itu hidup, apa itu apa. Contohnya kayak sekarang Dustin, Iya, betul. dia nggak sekolah, tapi sekarang dia di TV terus, jobnya banyak, ada ya. terus. Luar biasa Luar juga. biasa juga. Kehidupannya juga oke gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Padahal dia hanya sebatas mohon maaf. Ya, Kadang kan diajak ngomong pun nggak nyambung kan. Tapi Giginya juga nggak ada ya. Tapi ya itu tadi. Iya betul. Aha. Karena dia unik dan juga menarik Betul. dan ulet ya. Ulet. Yang pastinya dia baik banget. Iya, rezekinya bagus. Bagus. Nah, abang, gimana sih tantangan-tantangan yang ada setelah apa yang udah abang lewatin? Tantangan-tantangan seperti apa yang menurut abang nih bisa memotivasi juga aku dan juga para pemirsa Opini? Yang pastinya tantangan yang pertama tuh sekarang itu kan zamannya lagi sulit ya Iya. buat bertahan hidup. Kalau bisa cari peluang di mana kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan, tapi bukan secara instan. Ya. Carilah peluang itu, olah datanya lagi, pikirkan lagi, kemudian ambil. Jangan sampai diserobot orang gitu ya. Dan pastikan kalian memang jatuh cinta dengan kesempatan itu. Jangan sampai apa yang kalian lakukan tapi kalian sendiri setengah hati, percuma. Oke, artinya ya tantangan yang setiap usaha juga kalau kita ketemuin adalah Iya. tentang semangat itu, konsisten itu. benar. Cuman kata abang tadi harus Iya, Cepet harus bulet ya. cepet ulet, harus tetap tekun juga harus yakin. tekun gitu ya. Karena kalau misalkan kita setengah hati nih, ngejalaninnya kita ogah-ogahan ya kan, terus hasilnya juga pasti jelek banget gitu. Nggak sesuai harapan Iya. yang jelasnya ya. Ini pokoknya apapun itu ya bang, walaupun badai datang terus, Ya, iya. tetap aja harus semangat aja. Nah, kalau kan abang bilang abang punya single nih, anak tiga single, masih sering diputerin nggak tuh di rumah? Masih sih. Ada satu lagu yang bikin aku itu selalu apa ya? Kayak gimana sih ngomongnya ya? Gimana tuh? Kayak mengenang lagi nih. Jadi single itu nggak sempet rilis, baru separuh. Aku pulang karena orang tua sakit. Nah, single itu judulnya Buta Karena Harta. Oke. Itu menceritakan tentang si anak ini, dia merantau cari harta sebanyak-banyaknya tapi lupa sama orang tua. Hingga akhirnya pada saat dia sudah punya, orang tua udah nggak ada, terus dia mau kemana, ngapain nih, hartanya buat apa Buat gitu. apa gitu ya? Deep banget ya. Iya, itu yang bikin aku akhirnya memutuskan buat waktu orang tua nelpon sakit, aku pulang. Langsung pulang. Dan itu sakitnya juga belum tahu sakit apa ya, maksudnya memang nggak ketahuan kan sakit Jadi waktu apa, di telepon sakit itu udah langsung pulang aja, tapi sakitnya belum tahu apa. belum tahu apa. Dan itu masih keadaan wujudnya masih sehat, masih hanya ngomong capek, lelah gitu. Belum tahu sama Belum sekali. tahu sama sekali sakitnya apa. Belum dicek juga. Udah dicek tapi belum tahu sakitnya apa karena diagnosanya hanya jantung gitu kan. Itu berarti dari Surabaya itu kan? Dari Iya, Surabaya waktu itu pas lagi kondisinya pas lagi di Jakarta, nggak Lagi lagi di Jakarta. Surabaya. Jadi barang-barang di Surabaya, barang-barang di Jakarta itu kutinggalin semua. Sampai sekarang nggak tahu wujudnya kayak apa. Oh, jadi ditinggalin
aja Ditinggalin semua. aja semuanya. Main baik juga tuh kayaknya tuh. Iya. Perabotan makanan yang lain. Baju. Kayaknya yang di Surabaya udah nggak ada deh, karena separuh dari itu kan udah diuangin buat bikin single kan. Oh, oke. Udah ditinggalin aja. berarti Ditinggalin langsung aja. Balik gitu Balik ya. gitu aja. Jadi kayak apa? Kayak karena panik dengan Iya, orang karena gitu mungkin balik lagi karena lagu itu sih yang ngingetin. ya. Oh, jadi lagu itu menjadi kayak apa ya? Jadi renungan sendiri. Jadi gitu ya? renungan sendiri. Benar-benar lagu itu udah jadi, tinggal video klipnya aja, jadi nggak bisa diunggah kan. Oh, itu berarti yang keempat ini aturannya launching belum tapi ya. Nah, kalau menurut abang nih di Bengkulu saat ini, gimana sih peluang bisnisnya nih bang? Kan bisnis abang ini sendiri semua. Iya. Gimana peluang bisnisnya di Bengkulu? Kalau di Bengkulu ini sebenarnya peluang bisnis itu lumayan besar ya. Tapi balik lagi gimana caranya kita menggerakkan hati peminat customernya itu supaya minat customernya itu buat ke kita gitu. Karena kan saingan juga otomatis banyak nih, misalnya kayak zaman sekarang yang lagi happening gitu kan, itu kayak seblak, itu merambah semuanya, banyak yang jualan seblak. Tapi di mana nih yang paling rame? Di situ kan pasti ada, dia punya inovasi, dia punya apa gitu yang bikin supaya orang tuh ke dia, bukan ke yang lain gitu kan. Padahal nih kadang kan ada 4 atau 5 kedai seblak berderet, tapi yang tengah nih misalnya yang rame, yang lainnya enggak gitu. Oke, jadi cara untuk membangun, menjaga hubungan baik ya. Benar. Customer tuh gimana berarti? Yang pasti kita jangan sampai kecewaan customer lah. Kalau misalnya customernya komplain nih, misalnya makanan komplain yang kurang asin lah atau apa, kita segera perbaiki, minta maaf yang pastinya, perbaikin. Misalnya pas dia datang lagi nih, dia komplain, bang yang kemarin kok kurang pedes atau apa gitu kan, maunya yang seperti apa gitu. Turutin aja, Turutin maunya customer aja. seperti apa gitu ya. Iya benar. Nah, caranya abang nih agar tetap konsisten membangun bisnis abang itu gimana caranya? Karena laundry pun udah cukup lama, udah 3 tahun bisa konsisten. Padahal sekarang nih tempat laundry kan banyak nih, udah banyak, hampir di setiap sudut ada. Iya. Gitu. Nah, caranya abang untuk tetap konsisten, buka terus tuh gimana? Kerjain sendiri. Walaupun ada karyawan, kita harus kontrol. Jadi jangan ditinggal. Jangan ditinggal banget. Memang sih banyak orang yang punya cabang banyak dan rame ya, tapi terkadang kan banyak komplainan juga. Iya sih. Jadi kalau misalkan laundry, apalagi kita jasa cuci baju nih, kalau bajunya masih kotor atau masih apek, masih bau, itu gimana mau balik lagi orangnya gitu kan. Gitu. Jadi caranya adalah menjaga kepercayaan, jangan membuat kecewa dan terus semangat ya Bang. Iya, Artinya siap. harus semuanya terus semangat untuk dan demi kelanjutan hidup yang lebih Benar. baik. Abang Rene terima kasih banyak. Sama-sama Kak, terima kasih karena banyak. hari ini udah menginspirasi kami semua yang ada di sini. Terima kasih untuk cerita-cerita baiknya dan pengalaman-pengalamannya. Semoga semua usahanya berjalan dengan lancar. Amin. Semoga segera bisa buka tempat makanan biar kami bisa mampir. Amin. Semangat selalu Bang Renzo. Semangat. Untuk pemirsa terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 11 hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utara Nurfadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.